bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sehat dan siap untuk mengikuti ibadah hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan namanya, kita mau mendengarkan firman-Nya. Kita siapkan hati kita sembah Tuhan Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, membawa setiap hati kami Tuhan. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Haleluya. Kami mau tinggikan nama-Mu. Segala kelemahan dan kekurangan kami Tuhan, kami siap Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa pujian bagi-Mu Tuhan, membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati mulut kami, hati kami Tuhan, telinga kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Sertai ibadah ini dari awal sampai akhir nanti Tuhan. Biarlah hanya kuasa-Mu saja Tuhan yang menaungi setiap kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Siap untuk memuji Tuhan? Mari kita katakan amin. Karena kita tahu bahwa Tuhan layak untuk ditinggikan, Tuhan layak untuk disembah. Tinggi nama-Mu dipuji. Mari kita pujikan lagu ini dengan kesungguhan hati kita.
hadirat-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan hati kami, agar kami selalu mendengarkan firman-Mu dan mau melakukannya Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan, hanya Engkau yang kami puji ya Tuhan, selama kami hidup Tuhan. Kami rindu Roh-Mu hadir di tempat ini Tuhan, melawat setiap kami Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu. Ya Tuhan, kami rindu selalu dekat denganmu. Kami mau tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Ya Tuhan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Roh Kudus, jamah hatiku. Jamah kami dengan urapan-Mu Tuhan. Kami mau selalu berada di hadirat-Mu Tuhan. Rindu selalu
Jamah kami Tuhan. Tuhan Yesus, baik namakan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap kami dimanapun kami berada saat ini ya Bapa. Biarlah setiap firman-Mu dapat tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Kesatuan Tubuh Kristus yang diambil dari Efesus 4 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi, tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Dalam masa ini, kita bersatu bukan dalam arti kita bersatu berkelompok, berkumpul, bersama-sama nongkrong, bukan seperti itu. Kita bersatu dalam hal menuruti peraturan pemerintah, social distancing, menjaga jarak, menjaga kebersihan, dan saling menjaga kesehatan satu sama lain. Jika kita menuruti keinginan kita, pikiran kita, peraturan kita masing-masing untuk melakukan sekehendak hati kita, maka kita sendiri akan runtuh. Nah, lalu apa arti kesatuan? Kesatuan berasal dari kata satu. Satu yaitu utuh, tidak terpecah belah. Ibarat sapu lidi. Sapu lidi bersatu. Jika batang-batang lidi dikumpulkan, diikat bersama-sama, akan menjadi sapu lidi. Tapi kalau hanya batang-batang lidi saja, yaitu 1-2 batang lidi, itu bukan sapu namanya, yaitu hanya batang lidi saja. Sebagai tubuh Kristus, kesatuan ini tidak dapat terjadi begitu saja, tidak ada yang instan bukan dalam hidup ini. Tentu ada proses. Nah, saat ini kita akan belajar 2 cara bagaimana tubuh Kristus dapat bersatu. Poin pertama yaitu pertumbuhan anggota tubuh. Siapakah tubuh itu? Kita buka dalam Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi, tubuh Kristus adalah jemaat. Jemaat adalah orang-orang percaya yang pada awalnya jauh dari Kristus karena dosa, namun sekarang didekatkan melalui darah Kristus. Jemaat adalah tubuh Kristus. Sebagai tubuh tentu memiliki kepala bukan? Kepala jemaat yaitu satu, Kristus sendiri. Lalu bagaimana tubuh Kristus dapat bertumbuh secara jasmani? Tubuh kita bertumbuh bagaimana? Mendapatkan makanan cukup, nutrisi yang sehat, vitamin, olahraga, pola hidup yang sehat. Namun bagaimana secara rohani? Secara rohani tentu saja ada asupan yang tepat. Asupan yang tepat yaitu persekutuan dengan sang sumber, yaitu Kristus sendiri. Tubuh bersekutu dengan kepala, jemaat bersekutu dengan Kristus yang adalah kepala. Persekutuan, umat Tuhan sebagai satu tubuh memiliki satu panggilan, memiliki satu Tuhan dan satu iman. Persekutuan adalah di mana Tuhan yang adalah kepala. Umat menyembah Tuhan sebagai kepala jemaat. Karena itu jangan ada perpecahan. Kita punya kepala yaitu Kristus. Persekutuan juga berbicara dengan hubungan kita. Nah, persekutuan dibagi 2, yaitu persekutuan secara personal dan kelompok. Personal yaitu hubungan pribadi kita dengan Tuhan, bagaimana kita saat teduh merenungkan firman Tuhan, dan bagaimana hidup kita mempraktikkan firman Tuhan, hubungan pribadi kita sendiri dengan Tuhan. Sementara persekutuan dalam kelompok yaitu beberapa kumpulan orang-orang seperti kita ibadah di gereja. Namun dalam kelompok pun kita bisa mendapat persekutuan yaitu di dalam rumah, keluarga, ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, kakak, adik berkumpul dalam satu rumah
mengadakan sebuah keluarga, persekutuan. Meskipun saat ini kita belum bisa bersekutu secara kelompok, belum bisa datang ke rumah Tuhan bersama-sama, namun kita tidak boleh lupa persekutuan pribadi kita dengan Tuhan jangan sampai hilang. Lalu hal-hal apa saja yang menghambat pertumbuhan? Yang pertama adalah dosa. Keinginan dosa lebih kuat daripada keinginan untuk melakukan kehendak Allah. Dosa, jika kita memiliki dosa yang belum dibereskan, dosa yang masih ada dalam hidup kita bergumul pada satu dosa, dan dosa itu terus-menerus kita pelihara, kita biarkan saja, itu menghambat pertumbuhan kita. Seseorang tidak mungkin bertumbuh jika ia masih berada dalam dosa itu, bergumul dalam dosa yang sama, jatuh bangun dalam dosa yang sama, itu nggak mungkin bisa bertumbuh. Kalaupun bertumbuh, istilahnya bantet, seperti pohon bonsai, bantet. Nah, selain itu apalagi yang mempengaruhi pertumbuhan yang bisa menghambat? Pertama dosa, yang kedua adalah keputusan yang salah. Kita punya kehendak bebas. Tuhan tidak memaksa kita, Tuhan tidak merancang kita sebagai robot yang harus patuh A, B, C, D. Enggak. Tuhan punya kehendak bebas, di mana kehendak itu kita bisa memilih. Kita mau menuruti Tuhan atau kita mau memberontak terhadap Tuhan. Kita punya pilihan. Keputusan dari tangan kita. Free will, kita punya pilihan. Tetapi kalau kita memakai keputusan kita untuk mengikuti dosa, memberontak Tuhan, itu sama saja menghambat pertumbuhan. Yang ketiga adalah menolak fasilitas Allah. Fasilitas Allah, apakah itu fasilitas Allah? Tuhan memberikan Roh Kudus. Sebelum Yesus berangkat ke surga, Dia berkata, "Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong, penolong yang akan menghibur, yang menuntun kamu." Roh Kudus diberikan kepada kita. Jadi jangan biarkan Roh Kudus itu pasif dalam hidup kita. Kita aktifkan Roh Kudus. Kalau kita nggak tahu jalan, kita tanya pada Roh Kudus. Kalau kita butuh pimpinan, tanya Roh Kudus. Jangan biarkan kita mengabaikan Roh Kudus. Kalau kita mengabaikan terus-menerus, kita menggunakan pikiran kita, ego kita, keinginan kita, itu sama saja bohong. Selain itu, seperti poin sebelumnya, yaitu persekutuan bersama orang percaya lainnya. Persekutuan tidak hanya terbatas pada kita berkumpul di gereja saja. Pada zamannya ada via online, gunakan itu, Zoom, Google Meeting, dan lain sebagainya. Kita bisa bersekutu bersama orang percaya lainnya, seperti Abraham, Musa, Daud. Mengapa mereka bisa menang dari dosa? Mengapa mereka bisa berharga di mata Allah? Mereka bersekutu, mereka bertumbuh rohani mereka bersekutu, dan mereka tidak pernah melupakan waktu-waktu saat teduh bersama Tuhan. Bertumbuh itu penting. Dengan bertumbuh kita akan sampai pada rencana Allah satu demi satu. Kita buka Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, kalau kita nggak tumbuh, kita punya rancangan damai sejahtera. Tuhan memberikan kita rancangan damai sejahtera. Tapi kalau kita nggak tumbuh, hidup jadi pahit. Bukannya rancangan damai sejahtera, justru kita akan mengatakan pada Tuhan, ini rancangan yang buruk untukku, ini rencana yang salah. Hidup jadi pahit. Selain itu kita lemah. Lemah dalam arti bukan lemah secara fisik, yaitu mudah jatuh dalam dosa. Sedikit-sedikit jatuh, sedikit-sedikit jatuh. Rohani kita lemah, kita nggak ada kekuatan untuk melawan dosa. Jadi kita istilahnya nurut saja dengan dosa itu. Dan kalau kita tidak bertumbuh, kita pasti nggak bisa berbuah. Tidak ada buah-buah Kristus dalam diri kita. Ketika orang melihat kita, tidak ada pacaran dari Kristus itu. Nah, kesatuan dapat terjadi. Poin pertama yaitu tubuh Kristus harus bertumbuh. Yang kedua adalah membangun dengan kasih. Kita buka Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Hendaklah kita sebagai tubuh Kristus selalu rendah hati. Rendah hati artinya apa? Bukan kepentingan kita, bukan keegoan kita yang utama, tapi kita mau menomorsatukan prioritas orang lain, bukan keinginan kita sendiri. Lemah lembut. Lemah lembut itu berarti kita bisa mengontrol emosi kita bisa menjaga sikap kita. Dan sabar. Sabar itu kita tahu bagaimana bersikap dengan tepat. Kita nggak asal marah-marah gak jelas. Kita tahu, kalaupun kita menegur, kita marah sama orang, tujuannya yaitu satu,
agar orang itu bertobat. Bukan untuk menjatuhkan orang itu, melainkan untuk membangun orang itu agar bisa kembali kepada Yesus. Tujuannya itu baik, bertobat, bukan untuk menjatuhkan. Dan selain itu, dalam pertumbuhan, di dalam kasih, kita bertumbuh ke arah Dia. Dalam Efesus 4 ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yaitu yang adalah kepala. Tujuan kita yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Dan selain itu, membangun dalam kasih apa lagi maksudnya? Yaitu di dalam kasih Kristus. Kalau di dalam kasih Kristus, yaitu ada pengampunan. Pengampunan ini merupakan hal yang mungkin kita seringkali dengar, mengampuni. Kita buka Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Apa yang kita ukurkan kepada orang lain itu juga akan diukurkan pada kita. Kalau kita menghakimi orang lain, kita akan dihakimi. Saya pernah melihat suatu tayangan di TV. Waktu itu kalau nggak salah Agnes Monica pernah ngomong gini, dia itu nggak berani mengejas orang, bahkan menghina orang. Dia berkata, kalau saya menghina orang, maka papi saya di surga, dia di saya. Itu akan itu akan memberikan ukuran yang sama dengan kita. Jadi kalau kita mengejas orang, kita menghakimi orang itu, ya itu sama saja dong dengan kita memberikan ukuran pada orang itu. Istilahnya kalau kita dihakimi orang, kita dilukai orang, kita dikatai orang, bukankah kita harus memberikan pengampunan? Jangan sampai kita marah dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau saya dilukai oleh si A dan saya membalas si A dengan perbuatan buruk, dengan omongan yang kotor, omongan yang nggak benar, bukankah saya sama dengan si A? Justru harus ada pengampunan dan kita belajar untuk memaafkan. Lalu dalam poin kedua yaitu saling mendoakan dan melayani dengan roh. Kita buka Matius 18 ayat 19-20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Karena itu, mesbah keluarga dalam masa-masa ini sangat penting. Mengapa? Kita lebih banyak waktu di rumah, kita jarang keluar rumah, bahkan kita pun membatasi diri untuk keluar rumah. Nah, mesbah keluarga, selagi keluarga kita berkumpul, di mana keluarga yang berkumpul satu sama lain, gunakan waktu untuk mesbah keluarga. Jangan sepelekan mesbah keluarga, meskipun hanya hal sepele menurut kita, karena mesbah keluarga itu penting. Saya sempat mengalami suatu masalah waktu itu, ya istilahnya saya sempat masa ada gangguan lah. Akhirnya, memang saya akui saya ini jarang mesbah keluarga. Nah, karena ada masalah, saya coba mengajak papa, mama, dan saudara saya untuk mesbah keluarga saat itu juga. Waktu itu sudah malam sih. Kami sekeluarga berdoa, menyembah Tuhan, dan puji Tuhan, akhirnya gangguan itu hilang. Jadi jangan menyepelekan yang namanya mesbah keluarga. Mesbah keluarga itu sangat penting sekali. Selain itu, kita bertumbuh di dalam kasih Kristus, yaitu dengan saling menasehati. Tanpa kita sadari, manusia itu punya kelemahan, yaitu semua manusia bisa melihat kesalahan saudaranya lebih cepat dan jelas. Kalau kita disuruh menghakimi orang lain, kita akan lebih cepat dibanding ketika kita menghakimi diri sendiri. Kita lebih cepat menghina orang lain, menyatakan orang itu bersalah atau tidak, dibandingkan menyatakan bahwa diri kita bersalah atau tidak. Karena itu, kita perlu untuk saling menasihati. Kalau kita memiliki kasih Kristus, kita dibangun dalam kasih Kristus, 2 orang, sahabat, teman, pasangan suami istri, kita melihat kesalahan mereka masing-masing. Namun setelah melihat, kita jangan menuduh mereka dan menyalahkan mereka. Itu bukan salah mereka, itu adalah kelemahan mereka. Kita nasihati mereka dengan baik, nasihati mereka dengan kasih Kristus. Tujuannya apa? Agar bisa bertobat. Saya punya seorang sahabat saya kalangan cukup bijaksana. Mengapa demikian? Selisihnya hanya selisih setahun dari saya umurnya, namun dia sangat dewasa sekali. Secara pemikiran, secara apapun dia lebih dewasa dari saya. Bahkan ketika saya ada masalah,
Meskipun kadang omongannya itu nggak enak, menyakitkan hati saya, tapi betul apa yang dia omongkan. Dia menegur saya, kalau saya salah dia mengalahkan saya. Dan sebaliknya, ketika dia salah juga, saya juga ngomongin, kamu salah, kamu soalnya A, B, C, D. Dan dia terima. Saling menasihati satu sama lain, bukan saling menghakimi. Kita masing-masing punya kelemahan. Nggak ada yang namanya manusia sempurna di dunia ini. Karena itu jangan saling menyalahkan, jangan saling menuduh. Tetapi bangun bersama dalam kasih Kristus, menasihati, bimbing dia, bimbing orang terdekat kita untuk sampai pada tujuan, yaitu serupa dengan Kristus. Selain itu, membangun dalam kasih Kristus, poin selanjutnya adalah saling mengisi dan menguatkan. Apa maksudnya saling mengisi ini? Saling mengisi, kita manusia adalah makhluk sosial. Tidak ada yang namanya manusia bisa hidup sendiri. Namanya juga makhluk sosial. Makhluk sosial adalah apa? Makhluk yang butuh orang lain. Kalau ada orang yang berkata, aku bisa hidup sendiri, itu semuanya omong kosong. Mengapa? Kita makan. Beras, siapa yang menanam? Petani. Kita butuh petani. Ikan, siapa yang menangkap? Nelayan. Kita butuh nelayan. Kita butuh orang untuk menghidupi. Kita butuh orang untuk melengkapi hidup kita. Baju yang kita pakai, kita bilang kita nggak butuh orang, tapi kita butuh penjahit, orang yang membuatkan jadi baju, orang yang membuatkan jadi celana, menjadi pakaian yang cocok untuk kita. Kita butuh orang-orang tersebut tanpa kita sadari. Kita adalah makhluk sosial. Karena itu kalau kita berkata ingin hidup sendiri, ya sudah, silakan ke hutan saja kalau gitu. Nah, kita perlu saling mengisi, menguatkan. Bagaimana caranya? Mungkin kita bisa chatting dengan teman kita bisa mengobrol, ataupun jika kita punya kelompok rohani, pembina rohani, orang tua, saudara, kita bisa mengajak mereka bicara. Apa yang menjadi kelemahan mereka, kita kuatkan. Demikian juga ketika kita lemah, kita cerita ke mereka. Jangan masalah kita simpan sendiri. Ketika kita menyimpan masalah sendiri, kita merasa kita kuat, kita merasa kita hebat, itu semua salah. Karena kekuatan manusia ada batasnya. Tidak ada Wonder Woman, Superman. Kita tidak bisa menjadi seperti itu. Kita bukan Wonder Woman dan Superman. Kita juga bukan Spiderman yang bisa melakukan segala sesuatu. Kita adalah manusia yang punya keterbatasan. Karena itu kita perlu manusia-manusia lain, teman-teman rohani, anggota tubuh Kristus yang lain untuk saling mengisi hidup kita dan saling menguatkan kita. Poin ketiga dalam saling membangun dalam kasih, yaitu jangan biarkan kasih menjadi dingin. Makanan akan lebih enak dimakan saat makanan itu hangat. Nah, kalau kita suruh memilih antara soto ayam yang baru matang atau soto ayam yang baru keluar dari kulkas, manakah yang akan kita makan lebih dulu? Sudah pasti. Kalau saya akan memilih soto ayam yang baru matang. Karena soto ayam masih panas itu lebih enak daripada soto ayam yang baru keluar dari kulkas. Kita nggak mungkin makan makanan yang dingin, kecuali kalau kita makan es campur, itu minum, atau minum es, atau makan es krim dan sebagainya, itu beda cerita. Tapi kalau memakan makanan yang seperti soto ayam, nasi goreng, itu semua lebih enak disajikan waktu hangat. Demikian juga kasih. Ketika kasih kita masih berkobar-kobar, masih menyala-nyala, kita akan semangat untuk memberikan yang terbaik pada orang itu. Karena itu, ada istilah masa pacaran atau masa PDKT adalah masa yang paling indah. Mengapa? Semua yang kita inginkan akan dipenuhi oleh pasangan kita. Berbeda cerita kalau sudah pacaran selama 1 tahun, 2 tahun, atau sudah menikah selama 5 tahun. Itu akan berbeda pada masa waktu dia PDKT dulu, pendekatan. Itu semua karena apa? Ketika pacaran, kasih itu masih berkobar, masih mencintai, ingin memberikan yang terbaik pada pasangan kita, ingin melakukan segalanya. Bahkan ada istilah, laut pun akan kau seberangi, hujan pun akan terjang untuk menemui dirimu. Nah, saya punya teman. Nah, teman saya ini punya kekasih dan saya cukup takjub. Kenapa? Rumah teman saya itu dari Citraland dan rumah pacarnya dari Gresik. Jauh bukan? Sangat jauh. Tapi dia rela loh pulang pergi ke rumah ceweknya. Itu bukan cuma sebulan sekali loh ya. Kalau yang namanya mengunjungi kekasih, masih dia seminggu itu 3-4 kali. Dan saya coba berkata, kamu gak eman bensin, gak sayang bensin, kan pasti habis bensin banyak dari Citraland ke Gresik. Tapi dia bilang, ya gak apa-apa, semuanya itu gak ada masalah. Kenapa? Cinta.
kasih yang masih berkorban. Nah, sedangkan kalau kasih yang sudah menjadi dingin, jangankan datang, hujan pun kita malas datang. Apalagi kalau rumahnya dekat, tambah malas. Hujan, banjir, kita pasti akan malas datang berkunjung ke rumah kasih kita. Demikian juga dalam hubungan kita. Kalau kasih kita menjadi dingin, kita akan lebih mudah kecewa terhadap teman kita dan sesama kita. Ketika kasih menjadi dingin, apapun yang dilakukan teman kita, meskipun dia benar sekalipun, akan kita katakan salah. Ketika kasih menjadi dingin, sekalipun teman kita berkata jujur, ia berkorban untuk kita, ia memberikan hadiah yang terbaik, ia memberikan yang terbaik dalam diri kita nggak akan ada respect untuk dia. Karena apa? Kasih kita sudah dingin, kita nggak ada respect sama dia. Nah, dan ketika kasih menjadi dingin, kita mudah kecewa. Setelah itu apa? Sakit hati, iri hati. Hati kita akan timbul kepahitan. Karena itu, dalam poin sebelumnya, pahit hati, iri hati, itu akan membuat kita lemah dan jatuh dalam dosa, dan itu akan menghalangi pertumbuhan. Kasih dan pertumbuhan saling berhubungan. Bukan hanya itu saja, dalam pelayanan pun, ketika kasih menjadi dingin, ketika kasih kita kepada Tuhan menjadi dingin, kita cinta mula-mula lagi. Diajak pelayanan itu seperti diajak sebuah beban yang sangat berat. Kalau dilakukan dengan terpaksa, mau menolak nggak enak sama pembimbing kita. Tapi kalau nggak dilakukan, ya apa? Tapi dilakukan berat juga. Kita serba salah. Karena kasih kita sudah dingin untuk Tuhan dan sesama, kita nggak ada respect lagi. Bukankah pelayanan dengan beban itu sesuatu yang tidak menyenangkan? Tapi kalau pelayanan dengan sukacita, itu sungguh jauh lebih menyenangkan. Karena itu kita perlu melatih diri kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Kita belajar untuk melatih. Melatih itu artinya apa? Tiap hari. Karena itu saya suka sebuah lagu sekuler. Dia mengatakan gini, lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Mengapa? Ketika kita membangun cinta, kita akan melatih diri kita akan membangun untuk orang tersebut terus-menerus setiap hari. Tapi kalau jatuh cinta, saat itu kita jatuh cinta, tapi ketika kita tahu kejelekan orang itu, cinta itu hilang. Istilahnya, kok begini ya? Dulu aku suka dia karena dia ganteng, sekarang dia kok agak jelek ya? Saya nggak suka lagi. Tapi kalau bangun cinta, meskipun dia ganteng, dia jelek, dia cantik, ataupun nggak cantik, kita tetap mencintai. Nah, teman kantor saya berkata begini, dia sudah menikah, dia selalu menasihati kita seperti ini. Kalian masih single, belum nikah itu enak. Kenapa? Kok enak? Iya, pacaran cuma ketemu 2 jam, maksimal 3 jam, seminggu 2 kali. Coba kalau sudah menikah, 24 jam non-stop ketemu. Apalagi kalau kalian lagi marah sama pasangan kalian, gak mungkin kan di satu rumah, gak mungkin ditinggal begitu saja. Mau gak mau malam ketemu. Terus bagaimana sikap kita? Nah, makanya itu dia bilang, mendingan bangun cinta. Meskipun kita marah pada pasangan kita jengkel, kita berusaha membangun. Ingat, iya, dulu kan aku mencintai dia, kenapa sekarang aku gak mencintai dia? Kita bangun cinta itu, terus kita bangun. Dan saya berpikir, benar, lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Jatuh cinta itu jatuh, sakit ujungnya. Kalau bangun cinta, kita membangun dan akan semakin kuat cinta kita. Kita bangun cinta terhadap Tuhan dan sesama kita. Nah, sebagai kesimpulan, kesatuan tubuh Kristus dapat terjadi jika anggota tubuh Kristus bertumbuh. Ketika anggota tubuh Kristus tidak ada yang bertumbuh, istilahnya bantet, itu sangat akan merepotkan. Ada masalah sedikit, marah. Ada hal seperti sedikit, marah. Tidak akan bisa bersama-sama. Tapi kalau semua anggota tubuh Kristus bertumbuh, semua memiliki fungsi dan menjalankan fungsinya dengan baik, tubuh Kristus terus mengalami pertumbuhan dan kesatuan. Namun, pertumbuhan sendiri dapat terjadi ketika ada persekutuan dengan Kristus yang adalah kepala. Kristus adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik, kita merasa diri kita adalah kepala dan Tuhan adalah tubuh. Dengan begitu kita akan semena-mena terhadap Tuhan. Kita menganggap Tuhan tuh harus menuruti keinginan kita. Bukan, justru kita yang harus tunduk sama Dia, menghormati Dia sebagai kepala. Selain bertumbuh, yang kedua adalah kesatuan dapat terjadi ketika ada anggota jemaat saling membangun dalam kasih.
bangun kasih itu terus menerus. Jangan kita membangun kasih hanya dalam 1 hari, 2 hari selesai, sudah. Enggak. Setiap hari, every day, every time, kita bangun terus kasih itu. Kita bangun kasih kepada Tuhan, bangun kasih kepada sesama. Dengan begitu, kesatuan akan terjadi dan hidup kita pun akan menjadi terang dan dampak. Sehingga ketika orang melihat kita, bukan diri kita lagi, tapi orang melihat Kristus dalam hidup kita. Sekian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Amin. Mari kita satukan hati dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan ini kami boleh diajar betapa pentingnya kesatuan hati. Dan biarlah Tuhan dalam membangun kesatuan hati ini, masing-masing kami bertanggung jawab supaya kami menjadi umat Tuhan yang bertumbuh di dalam kerohanian kami, di dalam iman, pengharapan, dan kasih kami. Dan biarlah kami tetap menjaga kesatuan ini dengan sungguh-sungguh. Kami tetap berkobar-kobar di dalam kasih. Kami tetap berusaha untuk membangun kasih, sehingga kami tidak hanya melihat kejelekan, kami tidak hanya melihat kekurangan orang, tapi kami melihat kelebihan. Dan kami boleh mengasihi dengan kasih Kristus, sehingga dengan demikian umat-Mu boleh terjaga dalam kesatuan hati, sehingga kami tetap boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Pakai lebih indah lagi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya kami terus mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Kami boleh terus fokus kepada Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh mengalami pertumbuhan dewasa di dalam rohani, pertumbuhan di dalam iman kami. Kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan buat pekerjaan Tuhan, khususnya teman-teman kami ibadah pemuda di tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus berkarya, menjangkau banyak jiwa. Nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini pula kami berdoa buat gereja kami. Kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan stabilitas politik, ekonomi, sosial, keamanan, supaya semua boleh terbangun dengan baik. Itu sebabnya kami berdoa buat pemerintah kami, presiden, wakil presiden, aparatur negara. Kiranya Kau memberikan hikmat, akal budi untuk mengatur mengelola bangsa ini dengan baik. Secara khusus kami berdoa buat pandemi yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, di mana semuanya berdampak buruk bagi setiap aktivitas rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan kami minta belas kasihan Tuhan, Kau memberikan hikmat buat orang-orang yang terjun di dalamnya untuk mengatasi pandemi ini. Kau berikan hikmat supaya mereka menemukan jalan keluar yang terbaik karena pertolongan Tuhan. Biar lewat itu semua bangsa kami boleh dipulihkan dan diberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, nama-Mu dipuji, dipermuliakan selama-lamanya. Selesai semua, kami akan akhiri ibadah ini. Kami buka hati, kami siapkan hati untuk kami terima berkat Tuhan. Sekarang biar turun dan tinggal atas hidup kita berkat, anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang terus menyertai kita dari satu kemenangan kepada kemenangan lain, dari satu keberhasilan kepada keberhasilan yang lain, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, diberkati. Sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa pada ibadah online berikutnya. Shalom, jangan lupa untuk selalu tergabung pada ibadah online di GBPS Anugerah Mulia Surabaya setiap hari Sabtu pada pukul 18.30. Jika teman-teman membutuhkan bantuan doa, kalian bisa mengirimkan pokok-pokok doa atau hal-hal yang hendak didoakan melalui email di bawah ini. Kami akan setia untuk selalu membantu teman-teman dalam doa. Sampai jumpa Sabtu depan, Tuhan Yesus memberkati.